Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Jumat 5 Agustus 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Benar, pada Selasa lalu, tim Sail Tidore dari Markas Besar TNI Angkatan Udara mengunjungi kota Tidore Kepulauan. Hal itu dilakukan dalam rangka survei terkait kesiapan lokasi Sail Tidore 2022 Tribuners. Kunjungan Angkatan Udara tersebut diwakili oleh Wapor Dirga Kasau Marsekal Pertama TNI Tias Nur Adi. Dan bagaimana informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ya, baik Ariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Tribuners. Saat ini di kota Tidore Kepulauan sedang mempersiapkan kesiapan menjelang pelaksanaan Sail Tidore tahun 2022. Adapun kesiapan yang telah disiapkan berupa beberapa fasilitas yang telah dibangun, dan pada Selasa 2 Agustus kemarin juga ada kunjungan dari tim survei Sail dari TNI Angkatan Udara yang diwakili oleh Marsikal Pertama TNI Setia Nur Adi datang ke kota Tidore Kepulauan dan terjun langsung ke beberapa lokasi-lokasi yang nantinya dijadikan sebagai venue Sail pada pelaksanaan Sail Tidore. Nah, sebelum meninjau lokasi Sail Tidore, sebelumnya Marsikal Setia Nur Adi juga melakukan pertemuan di kantor wali kota yang disambut oleh Sekretaris Kota Tidore Kepulauan Ismail Kumalamo. Di situ membicarakan beberapa hal terkait fasilitas penunjang yang saat ini dipersiapkan untuk pelaksanaan Sail Tidore. Dari informasikan bahwa pelaksanaan Sail Tidore sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Pelaksanaannya sendiri selama 6 hari yang terhitung dari tanggal 24 November hingga 29 November. Nah, saat ini beberapa fasilitas yang telah dibangun yaitu berupa pelabuhan utama seperti di Pelabuhan Rum dan juga Pelabuhan Trikora yang ada di Kelurahan Boto, Kota Tidore Kepulauan. Nah, terkait kunjungan dari TNI AU ini, selain mengunjungi venue-venue yang telah saat ini dibangun dan juga mengecek lapangan yang nantinya ada di pendaratan dijadikan sebagai tempat pendaratan untuk penerjun payung, karena pada saat perhelatan nanti ada juga pertunjukan terjun payung yang dipertunjukkan oleh TNI AU. Makanya dari kunjungan kemarin itu tujuannya selain melihat kesiapan fasilitasnya, juga ada juga mengecek lokasi-lokasi kesiapan untuk pendaratan penerjun payung, karena pada saat perhelatan juga ada beberapa pertunjukan yang ditampilkan oleh TNI AU dan juga beberapa pertunjukan dari budaya lokal dari Maluku Utara maupun dari Kota Tidore itu sendiri. Oke, demikian Ariska dari Kota Tidore Kepulauan. Baik, rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di ibu kota Kabupaten Tebo ada makam pahlawan nasional asal Jambi, yakni pahlawan Sultan Taha Saifuddin, Tribuners. Makam yang dibangun sejak tahun 1995 ini kerap digunakan untuk berziarah oleh berbagai lapisan masyarakat. Lantas bagaimana kondisi makam ini akan disampaikan oleh rekan Sopianto dari Tribun Jambi. Silakan rekan Sopianto. Oke, terima kasih Ariska dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo. Makam Sultan Taha Saifuddin yang terletak di ibu kota Kabupaten Tebo kondisinya sudah mulai banyak yang rusak. Makam satu-satunya pahlawan nasional asal Jambi dibangun sejak tahun 1995
95 yang terletak di pusat ibu kota Kabupaten Tebo ataupun berjarak sekitar 250 km dari kota Jambi. Makam ini pun sering dikunjungi oleh berbagai lapisan, mulai dari masyarakat biasa maupun para pejabat yang sengaja berziarah ke makam Sultan yang ada di Jambi. Bukan hanya itu saja, selain dikunjungi dan menjadi kegiatan rutin oleh pemerintah Kabupaten Tebo pada hari-hari besar seperti Hari Pahlawan dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, makam Sultan Taha Saifuddin juga sering dikunjungi oleh warga luar Jambi seperti Pulau Jawa. Area makam cukup luas, selain terdapat makam Sultan Taha Saifuddin juga didirikan satu buah pendopo di sampingnya. Selain itu juga pada dinding beton bangunan belakang kompleks makam terdapat lukisan tentang bagaimana perjuangan Sultan Jambi di dalam berperang melawan penjajahan. Selain itu juga di sebelah kiri bagian depan terdapat bangunan yang sebelum direncanakan untuk perpustakaan namun tidak difungsikan. Bahkan tidak ada satupun buku sejarah di dalamnya. Namun sayang bangunan sangat bersejarah di Provinsi Jambi ini sebelumnya terlihat tidak diperhatikan, bahkan terkesan diabaikan. Bangunan yang dulunya terkesan megah ini kini seperti makam yang tidak dirawat, atapnya bocor. Selain itu, pada bangunan makam dan pendopo terlihat bagian plafon yang sudah lapuk dan bolong akibat air hujan yang turun dari atap yang berlubang. Menurut keterangan dari penjaga makam, Hamdan, 56 tahun, bahwa sejak tahun 2005 saat dirinya mulai bekerja di sana tidak ada renovasi besar-besaran. Namun hanya perbaikan kecil seperti memperbaiki plafon yang rusak dan pengecatan ulang. Hanya itu saja yang dilakukan pada hari-hari besar seperti ada kunjungan para petinggi perayaan 17 Agustus. Kalau untuk renovasi besar-besaran belum ada, jelas Hamdan. Dirinya juga bahkan bekerja ekstra keras saat turun hujan karena lantai makam akan sangat kotor akibat bocor di bagian atap makam. Selain itu, pihak pemerintahan Provinsi Jambi yang merupakan penanggung jawab atas makam tersebut juga terkesan tidak peduli karena sudah 5 tahun menurut Hamdan, biaya operasional dan alat pembersih tidak pernah diberikan. Sehingga dirinya kesulitan untuk memotong rumput dan membersihkan makam tersebut dengan maksimal. Dirinya mengaku hanya menerima honor 1 juta per bulan dari Pemda Tebo dan dibayar 2 bulan sekali melalui Bank Pembangunan Daerah. Kita cuma dikasih Pemda 1, cuma 1 juta, jelas Hamdan. Dari provinsi tidak menganggarkan honor untuk penjaga makam, namun dirinya menyebut kata provinsi itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Diakui Kementerian Sosial hanya membayar 750 per bulan. Tidak rutin 4 bulan sekali, namun tetap satu nama. Atap yang bocor itu sudah dilaporkan ke pihak provinsi beberapa tahun yang lalu, tapi tidak ada tanggapan, bahkan perlengkapan untuk membersihkan makam saja tidak pernah diberikan lagi sejak 5 tahun. Jika hari ini terus dibiarkan dan tidak dipedulikan terutama oleh pemerintahan Provinsi Jambi, maka tidak mustahil makam Sultan Jambi atau makam pahlawan nasional asal Jambi ini akan rusak dan hancur. Sementara itu, penjabat Bupati Tebo Aspan mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah menganggarkan untuk renovasi makam Sultan Taha Saifuddin yang terletak di kota Muaro Tebo. Renovasi makam pahlawan Sultan Taha yang berada di Kabupaten Tebo akan dilakukan renovasi akhir tahun 2022. Melihat kondisi makam ini mulai banyak yang rusak, maka kemarin dirinya melaporkan ke provinsi.
Alhamdulillah akhirnya tahun ini makam pahlawan Sultan Taha Saifuddin yang berada di Tebo bakal direnovasi. Perlu diketahui bahwa Sultan Taha Saifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi, merupakan pahlawan nasional Jambi yang dilahirkan pada pertengahan tahun 1869 di Keraton Tanapili, Jambi. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan berhasil menyergap pasukan Sultan Taha di Dusun Betung Bedara, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Dalam penyerbuan itu, Sultan Taha wafat dalam usia 88 tahun. Jasadnya dikebumikan di Muaro Tebo, yang kini dijadikan sebagai makam Sultan Taha Saifuddin. Atas jasa-jasanya, Sultan Taha Saifuddin diangkat menjadi pahlawan nasional pada 24 Oktober 1977 dengan Kepres nomor 7 garing TK garing 1977. Namanya diabadikan sebagai nama bandara di Jambi dan berbagai bangunan lainnya. Demikian, Ariska, saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Sopianto dari Tribun Jambi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya kami punya rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Kota Manado. Ada Warkop Kemang, Tribuners. Meski cukup baru, Warkop Kemang ini sangat cocok untuk dikunjungi. Sebab di sini Anda tak hanya bisa menikmati kopi saja, Tribuners, melainkan bisa pula mendengarkan live musik dengan suasana yang nyaman. Dan untuk mengetahui detail tempat serta suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dan rekan Ariska dari studio. Seperti yang dikatakan rekan Ariska, di Kota Manado ada satu tempat, memang beberapa tempat yang ramai dikunjungi, tapi salah satu tempat ini yang sudah disebutkan tadi, Warkop Kemang. Ini adalah satu tempat yang cukup ramai, setiap malam dikunjungi oleh masyarakat Kota Manado, secara khusus bagi anak-anak muda. Nah, tempat ini cukup strategis di dekat Pantai Boulevard, dan tempat ini juga sangat asik untuk dijadikan tempat nongkrong. Kenapa? Karena di sini selain kita menikmati kopi khas Kota Manado, bahkan sampai kopi nasional disediakan di tempat ini. Di sini juga kita boleh live musik. Untuk pengunjung yang datang bisa juga merekomendasi lagu apa yang diinginkan. Bahkan dari pengunjung juga boleh bernyanyi yang punya bakat tentunya, yang suka untuk bernyanyi. Nah, Tribuners Cafe ini buka dari jam 7 pagi sampai di jam 12 malam. Nah, di sini juga selain asik, tempatnya nyaman dan juga disediakan tempat parkir bagi yang membawa kendaraan tentunya, baik kendaraan roda 2 motor dan roda 4 mobil, dan juga tempatnya sangat luas dan sangat nyaman. Dan juga di sini juga disediakan wifi bagi Tribuners yang mau untuk buat tugas, buat pekerjaan, disediakan juga wifi gratis. Nah, Tribuners, tempat ini waktu ramainya saya sempat berbincang juga dengan baristanya. Tempat ini waktu ramainya itu di malam minggu, tapi untuk bukanya itu setiap hari. Jadi tidak pernah ditutup, dari hari Senin sampai hari Minggu itu dibuka. Tapi waktu-waktu ramainya itu biasanya itu di hari Minggu, karena ini berdekatan dengan pantai. Jadi banyak masyarakat memilih tempat ini karena memang asik. Saya juga mengunjungi langsung dan memantau situasi dan kondisi di kafe ini. Jadi untuk Tribuners secara khusus yang ada di Sulawesi Utara dan Kota Manado, jangan lupa untuk singgah di Warkop Kemang ini. Dijamin tempatnya asik dan nyaman juga untuk nongkrong. Boleh datang dengan teman, saudara, bahkan juga dengan keluarga. Mungkin itu laporan dari saya, rekan Ariska, dikembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda, rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Untuk mensukseskan gelaran Jember Fashion Carnaval 2022, PT Kereta Api Indonesia akan memberikan diskon hingga 10%. Diskon dari PT Kereta Api Indonesia Daop 9 ini diperuntukkan bagi yang menuju ke atau berangkat dari stasiun Jember di Jawa Timur.
Diskon ini berlaku pada kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi premium pada beberapa kereta api. Seperti kereta api Ranggajati relasi Jember-Cirebon pulang pergi, kereta api Wijaya Kusuma relasi Jember-Cilacap PP atau Jember-Ketapang PP, lalu kereta api Mutiara Timur relasi Jember-Yogyakarta PP atau Jember-Ketapang PP, dan yang terakhir ada kereta api Logawa relasi Jember-Purwakarta PP. Namun untuk mendapatkan diskon ini, Anda harus melakukan pembelian melalui aplikasi KAI Akses pada tanggal 2 hingga 7 Agustus 2022. Sedangkan tarif diskon berlaku untuk keberangkatan pada tanggal 3 hingga 7 Agustus 2022. Dengan adanya diskon ini, PT Kereta Api Indonesia berharap bisa menarik minat wisatawan untuk menyaksikan Jember Fashion Carnaval 2022. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, selanjutnya kita akan ajak Anda untuk menuju ke kota Metro Lampung. Di sana ada Pasar Agroceria Tribuners. Pasar Agroceria ini merupakan agenda kegiatan yang menyediakan bahan pokok yang dijual dengan harga murah. Selain menjual bahan pokok, Pasar Agroceria ini juga menggelar fashion show bagi masyarakat. Dan seperti apa kemeriahan acara di sana akan disampaikan oleh rekan M. Gufari Humam dari Tribun Lampung. Silakan rekan Humam. Ya, terima kasih Ariska. Tribuners, Pasar Agroceria Metro ini merupakan agenda yang selalu dilakukan setiap 2 minggu sekali di Kota Metro Lampung. Di Pasar Agroceria ini biasanya pemerintah memberikan harga bahan pokok secara murah yang dapat dibeli langsung oleh masyarakat Kota Metro Lampung yang terdiri dari bahan-bahan pokok utama seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga telur. Selain itu, pada kegiatan di awal bulan Agustus ini, sebagai bentuk untuk menyambut kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kota Metro mengadakan kegiatan fashion show yang diikuti oleh masyarakat Kota Metro dan juga ASN yang berada di Kota Metro Lampung. Diketahui pada acara tersebut juga diikuti oleh 50 orang yang mengikuti perlombaan ini yang terdiri dari masyarakat di lingkungan Kota Metro dan juga dari ASN yang ada di dinas-dinas seperti Dinas DKP 3 Metro dan juga Dinas Kesehatan Metro. Selain itu, kegiatan ini pula dihadiri oleh Wali Kota Metro yang berkesempatan menjadi juri penilai pada kegiatan fashion show ini. Fashion show ini juga yaitu bertemakan pertanian sehingga persyaratannya itu hanya membutuhkan bagi pesertanya itu menggunakan atribut yang terdiri dari hasil-hasil pertanian seperti yang dapat kita lihat ada hasil pertanian dari cabai dan juga dari hasil-hasil pertanian seperti ada yang menggunakan telur sebagai kalung dan juga cabai sebagai kalungnya. Kembali ke Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan M. Humam Gifari dari Tribun Lampung. Tribuners, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada Masjid Raya Kubu Sungai Batam. Masjid yang ada di tepian Danau Maninjau ini telah melewati masa eksistensi selama 1 abad lebih, Tribuners. Dulunya, masjid ini dibangun secara bergotong royong oleh masyarakat sekitar dengan pemrakarsa Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka. Lantas bagaimana informasi lengkapnya? Rekan kami Fuadi Zikri dari Tribun Padang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Fuadi.
Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribuners semua. Memang benar Masjid Raya Kubu ini merupakan masjid yang berdiri kokoh di kampung kelahirannya Buya Hamka. Nah, yang mendirikan atau yang memprakarsai pembangunan masjid ini salah satunya adalah ayah dari Buya Hamka. Pembangunannya itu peletakan batu pertama mulai dilakukan pada 14 Januari 1918. Nah, itu sesuai dengan catatan dari ayah Buya Hamka yang bernama Haji Rasul atau dijuluki Haji Rasul, yang ia catat bagaimana riwayat pembangunan masjid itu kala dulu. Nah, masjid ini Tribuners sejarahnya, pembangunan masjid ini ketika itu bermula saat masjid lainnya yang berada di kampung yang sama itu tidak lagi mampu menampung banyaknya jumlah masyarakat atau jemaah masjid yang masuk ke dalam masjid, sehingga disepakati bersama-sama untuk membangun masjid baru. Namun ketika itu pembangunan masjid ini sempat menuai problem, permasalahan karena dua masjid berada di kampung yang sama, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari banyak warga, apakah boleh di satu kampung yang sama terdapat dua masjid. Nah, kemudian berdasarkan pengajaran dari ulama-ulama terdahulu, bahwasanya berdasarkan kesepakatan yang bersama, memang dengan alasan-alasan tertentu pembangunan masjid untuk di dua kampung itu boleh sah-sah saja dilakukan, sehingga pada tahun 1918 masjid itu mulai dibangun. Nah, pembangunan masjid ini berlangsung bertahun-tahun karena memang modal atau biaya untuk pembangunan masjid ini secara keseluruhan merupakan gotong royong atau sumbangan dari masyarakat setempat. Untuk proses pembangunan juga dilangsungkan secara bergotong royong, sehingga tahap pengerjaan masjid ini berlangsung cukup lama. Nah, masjid ini Tribuners arsitekturnya itu dipengaruhi penuh oleh arsitektur Timur Tengah. Itu terlihat dari bentuk masjid yang terutamanya menara masjid yang menyatu dengan bangunan masjid sejajar di bagian belakang mihrab. Nah, secara keseluruhan arsitektur masjid ini berbentuk atau berbahan utama semen dengan di bagian tengah hingga ke atas itu berbahan kayu. Mulai dari dinding, lantai hingga parang masjid itu semuanya berbahan semen, kemudian mulai dari atap hingga ke atas rangka-rangka itu berbahan kayu. Nah, masjid ini memiliki atap pagoda bertingkat 3 dengan bagian atas terdapat sebuah kubah berukuran besar, dan kemudian lagi di bawah tepat di mihrab masjid yang agak menjorok ke arah barat itu juga terdapat satu kubah kecil, lebih kecil daripada kubah utama. Kemudian di sekeliling atap yang berundak-undak tersebut Tribuners juga terdapat jendela atap yang melingkari atap yang berbentuk pagoda tersebut. Kemudian tepat di sisi timur di belakang mihrab itu terdapat dua menara masjid. Minaret ini memiliki 3 tingkat dengan bagian atas itu terdapat kubah kecil pula. Nah, untuk di bagian dalam Tribuners terdapat pembatas antara saf kedua dengan saf berikutnya di belakang dengan sebuah tiang. Kemudian di bagian tengah terdapat satu tiang utama yang biasa disebut dengan tiang macu. Kemudian di sekeliling tiang macu ini terdapat 4 tiang lainnya yang berukuran jauh lebih kecil daripada tiang macu. Nah, untuk langit-langit sendiri itu berbahan kayu yang saat ini masih terjaga. Di setiap sambungan bola lampu itu terdapat ukiran atau corak seperti bunga matahari. Kemudian di bagian luar terdapat serambi yang mengelilingi bagian masjid yang biasa digunakan sebagai tempat bersantai oleh para jemaah yang selesai sholat. Nah, untuk pintu masuk masjid ini Tribuners itu terdapat 8 buah, 2 di bagian belakang, kemudian 3 di bagian sisi kiri dan 3 lagi di bagian sisi kanan. Nah, kemudian di sini juga terdapat sebuah mimbar yang menyatu dengan bangunan masjid, sehingga mimbar ini bisa dikatakan permanen dan tidak bisa dipindah-pindahkan. Mimbar ini sebenarnya mimbar tua yang biasa ditemukan di masjid-masjid tua umumnya di Sumatera Barat atau di Indonesia, yang mana mimbar ini
terdapat sebuah tangga untuk masuk ke atas, dan pada mimbar ini juga terdapat atap dan juga memiliki arsitektur beranjung. Nah, lokasi persisnya masjid ini Tribuners tepat di tepian Danau Maninjau. Bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke masjid ini, jika dari kota Bukit Tinggi itu berjarak sekitar 35 km, dan dari kota Padang itu sekitar 120 km. Nah, Tribuners juga dapat berwisata di sekitar masjid ini karena memang di sepanjang jalur atau jalan yang melingkari Danau Maninjau itu terdapat banyak wisata. Selain masjid tua ini juga terdapat beberapa masjid tua lainnya di kawasan Danau Maninjau yang saat ini masih terjaga dan masih berdiri kokoh. Demikian rekan Ariska dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi, kembali ke studio. Baik, rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Kota Bandar Lampung. Di sana ada satu restoran yang banyak digemari oleh anak muda Tribuners, yakni restoran Ayibs yang buka sejak tahun 2018 silam. Restoran yang satu ini menyediakan olahan sayap ayam crispy berbalut saus pedas Korea. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah diinformasikan tadi, ada rekomendasi tempat kuliner olahan ayam, di mana olahan ayam yang ada di lokasi kuliner ini sudah banyak digemari oleh kalangan kaum muda, terutama sejak tahun 2018 lalu. Kuliner ini bernama Ayibs, ya. Jadi Ayibs ini nama Ayibs ini sudah cukup populer di kalangan anak muda di Kota Bandar Lampung terutama. Jadi Ayibs ini seringkali bisa kita jumpai di beberapa festival kuliner yang sedang diadakan. Di situ Ayibs selalu memperkenalkan atau mempromosikan kuliner olahan ayamnya di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Jadi Ayibs saat ini sudah memiliki beberapa cabang setelah sebelumnya hanya mempromosikan olahan ayam melalui sistem pemesanan online. Jadi saat ini Ayibs sudah memiliki 3 cabang, yakni di Tanjung Karang Pusat, kemudian di Kampung Baru, di kompleks kampus Universitas Lampung, serta yang saat ini saat itu kami kunjungi ada di Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Jadi Ayibs ini merupakan bisnis kuliner yang dikelola oleh Livia, sosok pemudi yang sudah bergelut di dunia bisnis dan berhasil sampai sekarang untuk mengembangkan bisnisnya, terutama di kalangan anak-anak muda. Jadi Ayibs ini diciptakan untuk menyajikan berbagai kuliner ayam dengan beberapa jenis olahan. Jadi seperti yang bisa kita lihat, ada beberapa jenis olahan yang bisa jadi rekomendasi Tribuners. Jadi ada spicy wings dan juga chicken box yang menjadi menu terlaris di Ayibs ini, di mana spicy wings ini merupakan sayap ayam yang digoreng dengan tepung crispy, kemudian dibalurkan dengan saus Korea. Jadi saus Korea di Ayibs ini ada 5 jenis, ya. Jadi ada saus barbecue, ada keju, kemudian ada hot chili, ada sweet pea, dan juga sweet. Jadi kelima varian saus tersebut bisa dipilih oleh pengunjung, di mana pengunjung apabila ingin mencobanya itu hanya merogoh kocek sekira mulai dari 17.000 sampai paling mahal Rp50.000.
Untuk rasanya, saat dicicipi untuk kuliner ayam di Ayubs ini, dia memiliki tekstur ayam yang lembut dan juga bumbu saus yang cocok pas di lidah. Dia tidak terlalu pedas, namun dia ada rasa gurih dan juga rasa manis. Jadi perpaduannya itu sangat pas, terutama bagi lidah anak-anak muda. Dan untuk Ayubs cabang Sukabumi ini memiliki tempat yang cukup nyaman untuk dikunjungi, terutama bersama keluarga atau rekan-rekan. Jadi tempatnya lumayan luas. Di sana berkonsep taman outdoor, di mana banyak pepohonan, lalu tanaman hijau dan juga dekorasi alami lain seperti bebatuan dan lain-lain itu menjadi dekorasi yang menyejukkan pandangan mata, dan nuansanya juga sangat sejuk ketika dikunjungi menjelang sore maupun malam hari. Jadi anak-anak muda juga tampak berfoto-foto ria di sana. Lokasinya juga cocok untuk dijadikan latar foto. Jadi selain bisa makan, pengunjung juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan mengabadikan momen dengan berfoto ya. Jadi untuk Ayubs ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam jika ingin berkunjung. Dan untuk alamat lengkapnya, Ayubs cabang Sukabumi berada di Jalan Pulau Belitung nomor 61 Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Tribuners, tahun ini menjadi tahun ke-20 atau 2 dekade hadirnya Jember Fashion Carnaval. Dan setelah digelar secara daring selama 2 tahun terakhir, akhirnya Jember Fashion Carnaval bisa kembali dinikmati secara langsung. Tepatnya di alun-alun Jember, Jawa Timur, Tribuners. Di tahun ini, Jember Fashion Carnaval mengusung tema besar The Legacy. Dengan tema besar itu, Jember Fashion Carnaval menampilkan 10 defile, diantaranya Madurese, Betawi, Mahabharata, Majapahit, Garuda, Sriwijaya, Kujang, Aztec, Sasando, dan Poseidon. The Legacy juga akan menampilkan kostum terbaik dari defile di pagelaran Jember Fashion Carnaval pada 9 tahun terakhir, Tribuners, yakni dari Jember Fashion Carnaval tahun ke-11 hingga ke-19. Melalui The Legacy pula, Jember Fashion Carnaval akan menyuguhkan kekayaan kebudayaan suku bangsa dunia. Adapun 9 defile terbaik di 9 tahun terakhir pagelaran JFC itu ada Madurese, Betawi, Mahabharata, Majapahit, Garuda, Sriwijaya, Kujang, Aztec, dan Sasando. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.